Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mentutorialkan kembali penggunaan ISPT PPh Badan Rupiah tahun 2010 untuk bagian 5, yaitu dengan materi impor kredit pajak. Kalau begitu langsung saja kita mulai. Jadi di sini saya sudah memiliki daftar kredit pajak yang dimiliki oleh PT MNF Pesona Indonesia. Jadi di sini terdapat kredit pajak PPh pasal 22 dan 23. Di sini adalah PPh pasal 22-nya, dan untuk cara pembayarannya itu ada dua macam, yaitu ada yang dibayar sendiri dan juga ada yang dipungut pihak lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai PPh pasal 23. Jadi tampilan atas PPh 23 yang tergambar seperti di sini, dan juga tampilan dari PPh 22, datanya di sini akan saya pindahkan ke dalam format yang akan kita gunakan untuk impor kredit pajak ke dalam ISPT. Langsung saja saya tunjukkan bagaimana formatnya. Jadi seperti ini formatnya. Dari bagian A sampai dengan bagian huruf N. Langsung saja saya jelaskan dari bagian yang awal. Nah, yang pertama di sini terdapat jenis PPh yang dipotong. Jadi untuk jenis PPh yang dipotong itu disesuaikan saja, yaitu bisa PPh 22 maupun PPh 23. Karena di sini kita akan mengimpornya untuk PPh 22, maka kita menuliskannya angka 22. Selanjutnya untuk cara pembayaran. Cara pembayaran di sini akan menggunakan dua kode, yaitu kode 1 apabila dibayar sendiri dan kode 2 apabila dipungut pihak lain. Sebagai tambahan, jadi apabila kita memilih cara pembayarannya itu kode 1, yaitu dibayar sendiri, maka pada kolom huruf C sampai dengan kolom huruf G bisa kita kosongkan saja, seperti yang terlihat pada layar komputer. Selanjutnya nomor bukti potong atau pungut. Nah, di sini itu kalau kita mengisikan bagian nomor bukti potong atau pungut, jadi kita harus memastikan kembali bahwa nomor bukti potong atau pungutnya jangan sampai ada yang sama. Selanjutnya untuk jenis penghasilan. Jadi untuk jenis penghasilan, di sini saya akan membahasnya mengenai PPh pasal 22 terlebih dahulu. Jadi apabila kita memilih cara pembayarannya nomor 1, dibayar sendiri, maka untuk jenis penghasilannya, kita hanya bisa memilih nomor 7, yaitu nilai impor bank devisa atau Ditjen Bea Cukai, dan nomor 9, penjualan migas oleh Pertamina. Selebihnya, untuk kode 1 sampai dengan 6, kode 8, kode 10 sampai dengan kode 13, kita hanya bisa menggunakannya apabila cara pembayarannya kita memilih kode 2. Selanjutnya ada objek pemotongan atau pemungutan, lalu ada PPh yang dipotong atau dipungut, lalu terdapat tanggal bukti potong atau pungut. Nah, di sini kalau kita menggunakan cara pembayaran nomor 1, maka kita kosongkan saja. Lalu kita bisa melanjutkannya di bagian NPWP pemotong atau pemungut. Nah, di sini untuk bagian NPWP pemotong atau pemungut disesuaikan saja. Lalu pada nama pemotong atau pemungut pun sama disesuaikan saja. Dan juga untuk alamat pemotong serta pemungut disesuaikan saja dengan nama pemotong atau pemungutnya. Selanjutnya terdapat kode MAP atau iuran pembayaran. Jadi di sini terdapat beberapa kode MAP yang bisa kita gunakan. Tetapi karena transaksinya adalah PPh pasal 22, maka kita bisa menggunakannya yang paling atas, yaitu pasal 22 dalam negeri dengan kodenya 0112.000. Selanjutnya untuk NTPN. Untuk NTPN diisi dengan 16 digit. Dalam 16 digit tersebut, NTPN bisa diisikan angka semua, namun bisa juga angka dan kombinasi huruf. Selanjutnya jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran akan kita isi dengan PPh yang dipotong. Dan yang terakhir adalah tanggal setor. Jadi untuk tanggal setor di sini kita akan menuliskan tanggal saat kita membayar PPh yang dipotong. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai PPh pasal 22 yang cara pembayarannya dipungut pihak lain. Jadi untuk formatnya sama saja, hanya saja di sini tampilannya lebih sedikit karena saya menggunakan menu filter. Langsung saja saya jelaskan dari jenis PPh yang dipotong. Jadi untuk jenis PPh yang dipotong, kita bisa memilih antara 22 atau 23, disesuaikan saja dengan transaksinya. Karena ini merupakan PPh pasal 22, maka kita akan menuliskannya angka 22.
Selanjutnya untuk cara pembayaran. Jadi apabila cara pembayarannya kita memilih kode 2, yaitu dipungut pihak lain, maka dari kolom huruf C sampai dengan kolom huruf G wajib diisi. Jadi ini seperti kebalikan dari cara pembayaran kode 1. Seperti yang telah saya jelaskan, apabila cara pembayarannya itu kode 1, maka pada kolom huruf C sampai dengan kolom huruf G kita kosongkan. Tetapi karena ini kita memilih cara pembayarannya kode 2, maka kolom C sampai dengan G wajib diisi. Selanjutnya terdapat nomor bukti potong atau pungut. Nah, di sini nomor bukti potongnya juga tidak boleh ada yang sama setiap transaksinya. Selanjutnya terdapat jenis penghasilan. Jadi untuk jenis penghasilan, apabila PPh pasal 22 dengan cara pembayarannya kode 2, kita bisa memilih dari angka 1 sampai dengan kode 6, lalu kode 8, dan kode 10 sampai dengan 13. Kita tidak bisa menggunakan kode 7 dan kode 9. Selanjutnya, objek pemotongan atau pemungutan. Jadi, untuk objek pemotongan atau pemungutan, kita isikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP-nya. Selanjutnya, kita akan mengisi bagian PPh yang dipotong atau dipungutnya, dan kita akan mengisi tanggal bukti potong atau pungut. Dilanjut dengan mengisikan NPWP pemotong atau pemungut, di sini disesuaikan saja. Lalu untuk nama pemotong atau pemungut juga disesuaikan saja untuk setiap transaksinya. Selanjutnya untuk alamat pemotong atau pemungut juga disesuaikan dengan alamat dari nama pemotong atau pemungutnya. Lalu pada bagian kolom K, yaitu kode MAP atau iuran pembayaran, kita kosongkan saja sampai dengan tanggal setor. Sebagai tambahan, jadi apabila kita memilih cara pembayaran yang kode 2, yaitu dipungut pihak lain, maka pada kolom K sampai dengan kolom N bisa kita kosongkan, seperti yang terlihat pada layar komputer. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai PPh pasal 23. Jadi di sini sama saja formatnya, hanya saja tampilannya yang berbeda. Di sini lebih banyak karena saya menggunakan menu filter. Langsung saja, saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu jenis PPh yang dipotong. Jadi untuk jenis PPh yang dipotong, karena ini merupakan PPh pasal 23, maka kita akan menuliskannya 23. Selanjutnya, terdapat cara pembayaran. Perlu diketahui, jadi apabila jenis PPh yang dipotongnya itu adalah pasal 23, maka cara pembayarannya itu hanya bisa kode 2, yaitu dipungut pihak lain. Selanjutnya, terdapat nomor bukti potong atau pungut. Nah, di sini juga untuk setiap transaksinya, nomor bukti potong atau pungutnya jangan sampai ada yang sama. Selanjutnya, terdapat jenis penghasilan. Nah, untuk jenis penghasilan PPh pasal 23, di sini terdapat kode 1 sampai dengan 7, dari dividen sampai dengan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Jadi disesuaikan saja dengan transaksi atas PPh pasal 23-nya. Selanjutnya terdapat objek pemotongan atau pemungutan. Nah, di sini akan diisi dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Selanjutnya terdapat PPh yang dipotong atau dipungut. Lalu juga terdapat tanggal bukti potong atau pungut. Selanjutnya kita bisa mengisikan NPWP pemotong atau pemungut. Di sini disesuaikan saja dengan NPWP pemotong atau pemungutnya. Selanjutnya terdapat nama pemotong atau pemungut. Di sini juga disesuaikan saja dengan siapa nama pemotong atau pemungutnya. Lalu terdapat alamat pemotong atau pemungut. Di sini juga disesuaikan saja dengan alamat dari nama pemotong atau pemungutnya. Selanjutnya di sini terdapat kode MAP atau iuran pembayaran. Jadi, perlu diketahui apabila kita memilih PPh pasal 23, maka pada kolom K sampai dengan kolom N bisa kita kosongkan, seperti yang terlihat pada layar komputer. Jadi di sini untuk pengisian formatnya sama dengan PPh pasal 22 yang dipungut pihak lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan file yang akan kita gunakan dalam impor kredit pajak. Jadi di sini caranya juga ada dua, seperti impor penyusutan dan amortisasi. Langsung saja kita masuk ke bagian downloads.
Lalu kita pilih folder ISPT PPH Badan. Klik ISPT PPH Badan. Pilih SPT Badan. Contoh data impor. Lalu kita bisa menggunakan contoh data impor kredit pajak dalam negeri yang ada di sini. Namun sebelum kita menggunakannya, sebaiknya kita copy terlebih dahulu, lalu kita salin ke folder yang kita inginkan. Kalau sudah, bisa kita buka. Jadi di sini filenya sudah tersalin, maka saya akan membuka filenya. Langsung saja. Jadi untuk tampilannya sebagai berikut. Sebelum kita menggunakannya, sebaiknya kita men-save as dulu ke dalam format workbook. Tujuannya kita men-save as adalah untuk memastikan bahwa file yang kita gunakan sudah dalam format workbook dan sudah bisa kita gunakan untuk mengimpor data kredit pajak ke dalam ISPT. Nah, di sini juga sudah terdapat angka-angka atau data-data yang tertulis. Atas data-data tersebut juga bisa dihapus oleh teman-teman. Jadi, fungsinya data-data ini hanya sebagai pemandu teman-teman dalam melakukan impor kredit pajak dalam negeri yang akan kita masukkan ke dalam ISPT nanti. Kalau sudah, bisa kita close. Setelah menjelaskan cara yang pertama untuk mendapatkan file untuk impor kredit pajak, maka saya akan menjelaskan cara yang keduanya, yaitu dengan cara kita melakukan ekspor. Langsung saja kita masuk ke ISPT-nya. Tetapi sebelum kita melakukan ekspor, kita harus melakukan input manual minimal 1 kredit pajak ke dalam ISPT. Langsung saja saya tunjukkan caranya. Kita bisa masuk ke menu SPT PPH, lalu pilih lampiran, dan pilih formulir 1771 Romawi 3. Jadi untuk tampilannya adalah sebagai berikut. Sebelumnya, saya juga akan sambil membuka file Excel terlebih dahulu. Jadi untuk bagian layarnya, saya sudah membagi dua. Untuk bagian kiri merupakan ISPT-nya, dan bagian kanan adalah file Excel-nya. Langsung saja kita klik baru. Lalu kita akan memasukkan PPh pasal 22 untuk bagian yang paling atas, yang pertama. Langsung saja, jadi di sini jenis PPh yang dipotong atau dipungutnya adalah PPh pasal 22, lalu cara pembayarannya adalah kode 1, maka dibayar sendiri. Secara otomatis, tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu untuk jenis penghasilannya, nilai impor bank devisa atau Ditjen Bea dan Cukai. Untuk NPWP, nama dan alamat juga sudah secara otomatis. Lalu kita akan mengisi bagian kode MAP atau uraian pembayaran. Lalu kita akan memilih yang paling atas, yaitu masa PPh pasal 22. Lalu untuk nomor NTPN, di sini akan diminta pengisiannya dengan angka. Namun terdapat NTPN yang di dalamnya itu kombinasi angka dan abjad. Maka apabila NTPN-nya kombinasi angka dan abjad, maka kita bisa melewati bagian nomor NTPN terlebih dahulu, dan kita bisa langsung mengisi ke bagian jumlah pembayaran. Langsung saja saya contohkan. Lalu untuk tanggal setornya adalah 18 Desember 2018. Lalu kita akan mengisikan nomor NTPN-nya. Langsung saja kita copy dari file Excel-nya. Kalau sudah terisi semua, maka kita bisa mengklik simpan, lalu klik yes, lalu kita bisa menutupnya. Nah, di sini tampilannya masih kosong, tetapi kita bisa memilih filter by nomor bukti, lalu kita klik cari. Maka akan keluar kredit pajak yang telah tadi kita input secara manual. Kalau sudah, bisa kita tutup.
Setelah kita menginput secara manual atas kredit pajak yang dimiliki oleh PT MNF Pesona Indonesia, maka kita bisa melakukan ekspor. Langsung saja kita masuk ke menu Utility, lalu pilih Ekspor Data. Lalu kita pilih yang kredit pajak dalam negeri dengan tahun pajaknya tahun 2018. Di sini terdapat total datanya 1, karena kita hanya menginput secara manualnya untuk 1 kredit pajak. Kalau sudah, kita bisa mengklik Export Data to File. Nah, di sini saya akan menamainya impor kredit pajak. Kalau sudah, kita bisa klik Save, lalu klik OK, dan kita close. Setelah itu, saya akan membuka file CSV-nya. Nah, di sini sudah terdapat filenya, yaitu impor kredit pajak dengan format CSV. Langsung saja kita buka. Jadi, untuk tampilannya adalah sebagai berikut. Langsung saja kita save as dalam format workbook. Untuk namanya di sini saya akan menambahkan angka 1. Dan formatnya kita ubah ke Excel workbook. Kalau sudah, langsung kita klik save. Lalu kita close. Nah, jadi ini adalah tampilan saat kita telah men-save as-nya ke dalam workbook. Jadi untuk tampilannya sama saja, dan di sini juga sudah terdapat satu data yang masuk ke dalam file Excel-nya. Jadi data ini adalah data yang telah tadi kita input secara manual ke dalam ISPT. Dan saat kita melakukan ekspor, akan secara otomatis terbawa. Atas data ini bisa kita hapus. Fungsinya dihapus adalah agar saat kita melakukan impor, tidak ada konfirmasi bahwa kita melakukan double impor. Jadi kita hanya akan mengimpor atas data kredit pajak yang benar-benar belum masuk ke dalam ISPT. Langsung saja akan saya hapus. Dan kita akan menyalin data kredit pajak yang akan kita masukkan ke dalam ISPT dengan menggunakan impor. Langsung saja. Karena di sini pada nomor 2, kredit pajaknya telah saya input ke dalam ISPT, maka kita akan mulai menyalinnya dari nomor 3. Langsung saja. Lalu kita akan memilih menu Paste dan memilih Values and Number Formatting. Jadi di sini data untuk kredit pajaknya sudah tersalin semua dan jumlahnya adalah sebanyak 879 kredit pajak yang akan kita impor ke dalam ISPT. Kalau sudah, kita langsung bisa menyimpannya seperti biasa. Lalu yang kedua, kita akan men-save as-nya ke dalam format CSV. Langsung saja. Lalu kita ubah ke dalam CSV. Untuk namanya di sini sama saja, tapi bisa juga kita ubah. Langsung saja kita klik Save. Setelah kita men-save as-nya ke dalam format CSV seperti biasa, sebelum kita melakukan impor, harus kita tutup terlebih dahulu filenya. Langkah selanjutnya, kita bisa melakukan impor atas data kredit pajak yang tadi telah kita ubah ke dalam CSV. Langsung saja kita masuk ke menu Utility, pilih Impor Data, lalu kita pilih yang kredit pajak dalam negeri badan. Lalu untuk tahun pajaknya kita memilih yang tahun 2018, dan kita klik Search.
Di sini saya akan memilih file dengan nama impor kredit pajak 1 dengan format CSV. Langsung saja. Kalau sudah, kita klik View Data. Akan muncul konfirmasi, yaitu jumlah data yang diimpor sebanyak 879, sesuai dengan penjelasan saya saat tadi masih berada di file Excel. Langsung saja kita klik OK. Lalu kita klik View Data kembali. Selanjutnya akan terdapat tulisan proses load data selesai. Sebagai informasi tambahan, jadi di sini pada proses view data, ISPT akan mendeteksi kesalahan pada file CSV yang akan kita gunakan pada proses impor. Jadi apabila kita mengalami kesalahan atau kegagalan pada view data, di sini tidak akan tertuliskan proses load data selesai. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana tampilan saat kita mengalami kesalahan pada view data. Jadi tampilannya seperti ini apabila kita mengalami kesalahan pada proses view data. Akan tertulis informasi kesalahannya apa dan pada baris nomor berapa. Kalau muncul tampilan seperti ini, maka kita bisa mengklik OK. Lalu tampilan berikutnya adalah seperti ini. Akan terdapat konfirmasi yaitu penulisan data masih ada yang salah, silahkan perbaiki dahulu datanya. Lalu kita bisa mengklik OK. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membuka workbook-nya kembali, lalu kita bisa membenarkan data yang salah sesuai dengan pemberitahuan dari ISPT. Saat kita mengalami kesalahan pada view data, maka beberapa komputer bisa menampilkan error log-nya. Tetapi terdapat juga beberapa komputer yang tidak bisa menampilkan error log-nya, seperti dengan komputer saya. Maka kita hanya bisa menggunakan informasi yang diberikan oleh ISPT. Setelah kita membenarkan datanya, maka kita bisa menyimpannya seperti biasa, lalu kita save as kembali ke dalam CSV. Maka file baru itulah yang akan kita gunakan untuk impor. Kalau sudah, langsung saja kita kembali lagi ke menu ISPT-nya untuk melakukan impor. Karena di sini kita tidak mengalami kesalahan pada view data dan sudah terdapat tulisan proses load data selesai, maka kita bisa mengklik impor. Lalu akan ada konfirmasi yaitu proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Langsung saja kita klik OK, lalu bisa kita tutup. Setelah kita melakukan impor atas kredit pajak, maka kita bisa memastikan kembali bahwa semua data yang kita impor telah masuk ke ISPT. Langsung saja kita masuk ke menu SPT PPH, lalu pilih lampiran, dan pilih formulir 1771 Romawi 3. Di sini tampilannya hanya dua. Kita bisa mengklik yang filter by nomor bukti, lalu kita klik cari. Nah, di sini adalah tampilan atas kredit pajak yang telah kita impor dan input secara manual. Tadi kita telah menginput secara manual atas satu kredit pajak dan telah mengimpor sebanyak 879. Jika ditotal, maka hasilnya adalah 880. Sesuai dengan penghitungan jumlah data yang ada di sini.
Maka dari itu artinya semua datanya sudah sesuai dan sudah masuk dalam ISPT. Kalau sudah, bisa kita tutup. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana cara menghapus daftar kredit pajak secara keseluruhan. Langsung saja kita masuk ke menu SPT PPH. Lalu kita masuk ke lampiran dan pilih yang formulir 1771 Romawi 3. Lalu kita pilih yang filter by nomor bukti dan kita pilih cari. Nah, di sini untuk jumlah data per halamannya akan kita buat sebanyak 880, sesuai dengan jumlah data di sini. Langsung saja. Lalu di sini kita akan memilih filter by nomor bukti lagi, dan akan mengklik cari. Lalu kita klik pilih semua, dan kita pilih hapus. Lalu terdapat konfirmasi, maka kita bisa mengklik yes. Lalu akan ada konfirmasi data berhasil dihapus. Kita bisa mengklik OK. Nah, di sini permasalahannya adalah, jadi tadi kita telah menghapus data kredit pajak secara keseluruhan. Artinya kalau kita menghapus secara keseluruhan, harusnya daftar kredit pajak di sini nominalnya adalah 0. Tetapi di sini masih terdapat nominalnya. Dan juga di sini untuk jumlah data total seharusnya tertuliskan 0. Tapi di sini hanya tertuliskan 879. Lalu bagaimana cara menghapus secara keseluruhan? Solusinya adalah kita bisa menghapusnya menggunakan ISPT versi sebelum tahun 2010. Langsung saja caranya saya tunjukkan. Jadi langkah pertama kita harus masuk ke Windows, lalu pilih Program Files x86, pilih DJP, lalu kita akan memilih folder ISPT 1771 polos. Dan kita akan menggunakan ISPT yang ada di sini. Di sini saya sudah membukanya. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Kita harus terlebih dahulu connect to database. Langsung saja kita pilih database-nya yaitu PT MNF Pesona Indonesia. Lalu masukkan username-nya yaitu administrator. Lalu password-nya adalah 123. Kalau sudah, kita masuk ke program, lalu kita memilih buka SPT yang ada. Untuk tahun pajaknya, kita langsung buka saja yang 2018. Kita klik buka, lalu kita pilih OK. Selanjutnya, kita langsung bisa masuk ke menu SPT PPH, lalu kita pilih lampiran, dan kita pilih kredit pajak dalam negeri. Di sini jumlah datanya adalah 879. Langsung saja untuk jumlah data per halamannya kita buat juga 879. Kalau sudah, lalu kita klik pilih semua, lalu kita pilih hapus. Akan ada konfirmasi, kita bisa memilih yes. Lalu akan ada konfirmasi yaitu data berhasil dihapus. Lalu kita bisa klik OK. Nah, di sini untuk nominalnya sudah kosong. Lalu kita bisa kembali ke ISPT tahun 2010-nya. Langsung saja. Nah, di sini untuk jumlah data totalnya masih 879. Lalu untuk nominalnya juga masih ada, belum 0. Maka kita bisa menutupnya terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk lagi ke menu daftar kredit pajak. Langsung saja kita ke menu SPT PPH, pilih lampiran, dan pilih formulir 1771 Romawi 3. Lalu kita klik filter by nomor bukti, dan kita klik cari. Nah, di sini untuk jumlah datanya sudah 0, dan untuk nominalnya di sini juga sudah kosong. Artinya tidak ada lagi kredit pajak yang masuk ke dalam ISPT. Langsung saja bisa kita close. Sebagai informasi, jadi tadi kita telah melakukan input secara manual atas kredit pajak dan telah melakukan impor di ISPT tahun 2010.
Sedangkan kita melakukan penghapusan atas daftar kredit pajak secara keseluruhan di ISPT versi sebelum tahun 2010. Di sini saya ingin menegaskan, jadi walaupun kita menggunakan ISPT versi yang berbeda, tetapi kita menggunakan database yang sama, maka akan terhubung. Jadi walaupun kita menghapusnya di ISPT versi sebelum tahun 2010, maka akan terhubung ke dalam ISPT tahun 2010. Sehingga daftar kredit pajak yang kita buka dalam ISPT tahun 2010 akan terhapus.